Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my vlog. My name is Dede Rahmi. I from Intelligent Education 1B. This video I tell you about passive voice and using models. Nah, yang termasuk models adalah can, will, may, must, shall, should, have to, or has to, and need to. Nah, kalimat pasif itu sendiri adalah subjek kalimat yang menerima aksi atau yang dikenai perbuatan sehingga kalimat ini memiliki makna di atau ter. Contohnya diambil atau terambil. Contoh kalimatnya ya kayak gini. Ini untuk kalimat aktifnya, you can borrow some books from the library. Kamu bisa meminjam beberapa buku dari library, dari perpustakaan. Sedangkan jika akan diubah menjadi kalimat pasif, si objeknya itu, some books-nya itu harus menjadi subjek atau ditaruh di depan. Contohnya, some books can be borrowed from the library. Beberapa buku dapat dipinjam dari perpustakaan. Nah, passive voice juga bisa digunakan sebagai pernyataan apabila pelaku dalam kalimat itu tidak diketahui atau dinyatakan. Contohnya, the meeting will be started at 9 AM. Sebuah meeting akan dimulai pada jam 9 pagi. Nah, sebelum membahas struktur passive voice dengan menggunakan using models, kita pahami dulu have to and has to yang memiliki makna harus. Nah, untuk have to itu digunakan untuk kata ganti jamak. Contohnya I, you, we, they. Nah, untuk contoh kalimatnya, they have to be invited. Mereka harus diundang. Nah, untuk has to itu untuk kalimat tunggal. Contohnya, she has to be invited. To be-nya itu ada he, she, it. Nah, sedangkan untuk it sendiri itu merupakan kata ganti dari benda tunggal. Sekarang kita ke struktur passive voice using models. Di antaranya ada subjek ditambah models, ditambah be, ditambah verb 3. Nah, subjeknya itu bisa seseorang atau benda, tunggal ataupun jamak. Sedangkan modelsnya itu sendiri may, can, will, must, should, have to, atau or has to, and need to. Sedangkan be-nya itu harus tetap be, nggak boleh yang lain. Nah, sedangkan verb 3-nya itu past participle verb 3. Contohnya tuh kayak gini. The teacher may give an exam today. Nah, untuk diubah menjadi kalimat pasif dengan menggunakan using models, jadi an exam sebagai subjek, ditambah may sebagai models, ditambah be sebagai be-nya itu sendiri. Nah, ditambah verb 3 atau past participle yaitu given by teacher today. Jadi ujian artinya yang tadinya seorang guru dapat memberikan ujian pada hari ini. Jadi artinya itu ujian dapat diberikan oleh guru hari ini. Seperti itu, yang tadinya aksinya itu memberikan menjadi diberikan. Atau contoh lain adalah student have to read a short story. Yang diubah menjadi kalimat pasif menggunakan using models menjadi a short story has to be written by the students. Cerita pendek harus ditulis oleh para siswa. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.